Kembali di Refleksi Baca Tulis yang sekarang sudah memasuki episode 5. Untuk diketahui, konten ini bertujuan untuk melihat sepak terjang orang-orang yang dengan dirinya kita bisa melihat bagaimana baca dan tulisnya mereka. Ya, harapannya barangkali ada sesuatu yang bisa kita petik dari sana. Dan pada episode ini agaknya saya cukup excited ya, karena kita akan membahas orang yang disebut-sebut sebagai sosok aktor intelektual dari revolusi Iran. Seperti yang sudah diketahui dalam judul maupun thumbnail, kita akan berkenalan dengan Ali Syariati. Ali Syariati lahir di Mazinan, dekat kota Sabzafar pada 24 November 1933. Ia berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya, bernama Muhammad Taqi Syariati, merupakan seorang khotib yang masyhur dan juga ahli tafsir Quran. Bisa dibilang tokoh terkemuka pada saat itu. Ibunya bernama Zahra, tidak kaya, namun etos kerjanya luar biasa. Ali Syariati bersekolah di Ibnu Yamin. Ibnu Yamin ini merupakan sekolah yang memiliki banyak murid dari kalangan minoritas, dari Yahudi, dari Armenia, dan lain sebagainya. Dikabarkan juga ayahnya bekerja di sana sebagai direktur studi. Secara kepribadian, Ali Syariati itu dikenal sebagai sosok yang tertutup, kurang adaptif, dan kurang pandai dalam berkomunikasi. Sejak kecil, kegemarannya dalam membaca itu sudah bukan main adanya. Ia sudah bisa mengenal 2000 koleksi buku milik ayahnya. Dan secara khusus, Ali Syariati menggambarkan secara metaforis ya, bahwa perpustakaan ayahnya merupakan mata air yang terus menyirami pikiran dan jiwanya. Jadi sampai di sini bisa dibilang, ayahnya ini sangat andil besar ya, sangat mempunyai andil besar dalam perkembangan atau pertumbuhan pendidikannya Ali Syariati. Untuk masa sekolah menengahnya, tidak banyak catatan yang dapat saya bawa di sini. Akan tetapi dikatakan nih bahwa Ali Syariati menempuh pendidikan sekolah menengah di sekolah negeri di kota Mashhad. Kemudian setelahnya, ia melanjutkan pendidikan di sekolah pendidikan guru, yaitu Darussalam Tarbiyatil Muallim. Dan di sana dihabiskan selama 2 tahun. Lulus dari sana, ia kemudian mengajar di alma mater lamanya. Itu pada saat ia berusia 18 atau 19 tahun lah kira-kira, di tahun 1952 atau 1953. Kemudian Ali Syariati juga bergabung dengan kelompok-kelompok yang tidak pro terhadap Perdana Menteri Muhammad Mossadegh. Hingga pada masanya, Ali Syariati sempat dipenjara di Kizil Qal'ah pada September 1957 karena salah satu aksi demonstrasinya. Kemudian setelahnya pada 1960-an kira-kira ia selesai dari pendidikan. Akhirnya ia memperoleh gelar di bidang sastra Prancis dan Persia. Karena prestasinya yang bagus, akhirnya ia melanjutkan studi doktoralnya ke Sorbonne University di Prancis. Nah, ketika di Prancis, ia mulai mengenal nih dengan bisa dibilang intelektual-intelektual dari barat lah. Misalnya ada sosiolog Georges Gurevitch, kemudian sejarawan Jacques Bercue, dan seorang filsuf Jean-Paul Sartre. Ya, mohon dikoreksi ya kalau cara bacanya salah. Ya, intinya banyak yang dikenal ketika ia di Perancis. Setelah selesai dari pendidikannya di Perancis, pada 1964 ia kembali pulang ke Iran. Namun, baru sampai di bandara atau di perbatasan, ia langsung segera ditahan lagi atau dipenjara lagi oleh rezim Syah pada saat itu, karena memang diketahui nih, Ali Syariati banyak bergabung pada kelompok-kelompok yang bisa dibilang gagasannya cukup mengkritik rezim Syah pada saat itu ya. Walaupun ia berada di Paris, dan memang di sana juga banyak orang-orang Iran sih katanya. Tapi kemudian tidak lama ia dibebaskan, karena ketika itu dunia sedang menyoroti Iran lah. Dan kemudian ia kembali mengajar di sekolah menengah dan juga menjadi dosen bidang kemanusiaan di Fakultas Pertanian Universitas Mashhad. Berbicara Ali Syariati, itu juga merujuk pada pribadinya yang bisa dikatakan sebagai orator yang ulung. Kepiawaiannya dalam berbicara membuatnya ketika mengajar gitu ya, dapat banyak atensi dari para mahasiswanya. Sehingga hal tersebut bahkan membuat rezim Syah atau pemerintahan monarki Iran pada saat itu agak sedikit khawatir. Karena memang apa yang dibawa oleh Ali Syariati ini merupakan gagasan-gagasan yang kritis. Kritis terhadap keadaan. Yang pada saat itu Iran digambarkan sebagai negara yang bisa dibilang miskin lah. Karena memang kediktatoran atau kesewenang-wenangan daripada si pemerintahnya, si rezim monarki Syah ini. Sampai pada titik di mana ia sempat diskenariokan agar Ali Syariati dipecat dari kampusnya. Saking khawatirnya pemerintah Syah pada saat itu. Kemudian di masa yang lain, ia pindah ke Teheran.
dan mengajar di Institut Agama Husain Ershad. Ketika berada di Institut Agama Husain Ershad, Ali Syariati seringkali membawakan pidato yang bertemakan tentang reinterpretasi Islam dan peranan Islam di masyarakat. Mungkin ini dikategorikan sebagai isu yang sensitif kala itu, sehingga membuat Ali Syariati dipenjara kembali. Walaupun dipenjaranya nggak lama, akhirnya beliau bebas lagi pada Maret 1975. Akan tetapi setelah hari itu, menurut Ali Syariati ada banyak perbedaan lah. Mulai dari bagaimana para polisi dan agen rahasia Iran yaitu Shafak sering membuntutinya dan membuatnya merasa tidak lagi bebas. Setelah cukup melihat bagaimana tindak tanduknya Ali Syariati yang dijelaskan secara singkat tadi, dan mungkin catatan saya kurang banyak, sehingga bagi penonton budiman yang literaturnya lebih banyak, monggo dibantu komen di bawah untuk saling melengkapi. Senada dengan tindak tanduknya yang kompleks, begitupun dengan pemikirannya. Akan tetapi, sebagai disclaimer, agar teman-teman lebih puas untuk mendalami pemikiran atau gagasannya Ali Syariati, teman-teman bisa kunjungi MJS Channel misalnya, ada Pak Farudin Faiz sudah menjelaskan banyak tentang Ali Syariati di sana dan sosok-sosok pembaharu Islam lainnya. Kembali, kompleksitas pemikiran Ali Syariati mungkin akan kita lihat sedikit. Sosok pembaharu Islam ini menganalogikan bahwa pertentangan kelas di masyarakat itu sudah tergambarkan dari konfliknya Habil dan Qabil, di mana ada kaum tertindas dan ada kaum yang menindas. Kemudian ia juga mengkritik beberapa pemikiran Islam yang konservatif, yang hanya memandang Islam dari segi teknis saja, misalnya tata hukum dan ibadah, soal wudhu, soal kelahiran, soal menstruasi, soal makanan, dan sejenisnya. Akan tetapi, menurut Ali Syariati, Islam itu sebagai agama harus ditransformasikan dari ajaran etika pribadi ke program revolusioner untuk mengubah dunia. Ia juga banyak mengkritik filsuf-filsuf dari barat ya, misalnya Karl Marx yang juga disinggung olehnya tentang sinismenya Karl Marx terhadap agama. Tapi di sisi lain, Ali Syariati cukup sering menggunakan kerangka yang dibuat oleh Karl Marx dalam melihat perkembangan dinamika masyarakat. Sosok Ali Syariati ini digambarkan serupa lah dengan Hasan Hanafi, sosok pembaharu Islam juga yang berasal dari Mesir. Tapi kemudian kompleksitas perjalanannya Ali Syariati yang paling menarik menurut saya ialah pada saat dirinya menjadi aktor intelektual dari revolusi Iran. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana pengaruhnya Ali Syariati. Secara umum ia dikelompokkan ke dalam kelompok cendekiawan. Kemudian kelompok yang lain misalnya dari Ayatullah Khomeini ada kelompok Ruhullah atau kelompoknya para ulama. Terus juga di kelompok yang lainnya misalnya ada kelompoknya Musaddiq yaitu kelompok revolusioner komunis. Dan dari tiga kelompok ini agaknya Ali Syariati lah yang cukup mampu memanage bagaimana dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Karena memang kelompoknya revolusioner komunis ini sudah dibungkam atau sudah dikalahkan oleh tiran dan mereka bubar kocar-kacir, kemudian ada yang bikin kelompok-kelompok baru. Nah, kemudian dari kelompoknya Ruhullah atau ulama sendiri itu kurang dapat mengartikulasikan bagaimana cara melawan tirani yang tepat. Sehingga sosok Ali Syariati sempat menjadi figur yang sentral ketika menuju revolusi Iran. Tapi kemudian ini agak loncat sedikit ya untuk akhirnya melanjutkan konteks bagaimana revolusi Iran itu secara singkat. Sosok Ali Syariati ini tidak dapat menjumpai revolusi Iran itu sendiri sebab ketika ia berada di masa-masa puncaknya atau ketika ia menjadi sentralnya masyarakat ketika itu yang sudah resah terhadap rezim Syah yang sewenang-wenang, Ali Syariati mulai diburu secara membabi buta oleh polisi dan juga agen rahasia Iran yaitu Shafak. Sehingga pada 19 Juni 1977 ia ditemukan tak bernyawa di Southampton, Britania Raya. Pemberitaan kala itu banyak yang menyebutkan bahwa Ali Syariati meninggal karena serangan jantung. Akan tetapi, rakyat Iran sendiri lebih percaya bahwa Ali Syariati meninggal karena dibunuh oleh agen rahasia Shafak. Nah, baru setelah itu, sosok Ayatullah Khomeini memainkan peran yang cukup signifikan untuk melanjutkan perjuangan melawan kediktatoran atau kesewenang-wenangannya Syah pada saat itu.
Sampai di sini bisa dibilang Ayatullah Khomeini ini cukup dapat pengaruh daripada pikiran-pikirannya Ali Syariati, walaupun memang belum secara jelas dikatakan atau belum diakui secara jelas oleh Ayatullah Khomeini. Akan tetapi menurut Elkar Brown, sempat terjadi masa para pengikutnya Ayatullah Khomeini, mungkin ini ketika Ayatullah Khomeini berada di pengasingan, itu beralih kepada Ali Syariat. Bahkan bukan hanya pengikutnya Ayatullah Khomeini saja yang berpindah ke Ali Syariati, melainkan Ayatullah Khomeini itu sendiri mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari Ali Syariat. Elkar Brown mencatat dengan melihat tulisan aslinya Ayatullah Khomeini yang berjudul Hukumatil Islami Filayatil Faqih yang dituliskannya pada tahun 70-an itu mempunyai hardcore pada ceramah-ceramahnya Ali Syariati. Sorry teman-teman kalau kepanjangan untuk menjelaskan bagaimana revolusi Iran itu secara singkat dan mungkin banyak kepingan-kepingan yang belum saya catat di sini. Monggo silahkan dilengkapi. Tetapi memang tidak bermaksud untuk menghilangkan konteks dari kerangka refleksi baca tulis. Namun berbicara Ali Syariati dan juga Iran khususnya agaknya sedang penting dibahas pada pekan-pekan ini. Tapi kembali, untuk tidak kehilangan konteks, mari kita lihat bagaimana membaca dan menulisnya Ali Syariati. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Ali Syariati sangat gemar membaca. Di usia mudanya, ia sudah membaca 2000 buku koleksi milik ayahnya, Taqi Syariati. Bisa dikatakan bahwa Ali Syariati adalah sosok nerd sejati. Kemudian ia juga cukup produktif dalam menulis banyak sekali tulisan-tulisannya atau karya tulisnya baik berupa buku, lembaran, dan lain sebagainya pada saat itu. Misalnya ada yang berjudul Kafir, Religion versus Religion, Man and Islam, terus ideologi kaum intelektual, dan banyak beberapa yang juga beredar di Indonesia, artinya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat Pikir Barat lainnya, Islam Agama Protes, Haji, dan lain-lain yang sebenarnya masih banyak sekali. Juga misalnya penulis lain yang memandang pemikiran-pemikirannya Ali Syariati dengan judul-judul sosiologi Islam dan lain sebagainya itu cukup banyak. Dan uniknya ketika pada saat ia berada di Iran, ketika pidato atau penceramah, banyak murid-muridnya atau mahasiswa kaum muda pada saat itu mencatat dan memfotokopi hasil ceramahnya atau pidatonya Ali Syariati untuk disebarluaskan ke seluruh jagat Iran. Jadi ya bisa dibilang ini sosok yang idola banget lah pada saat itu. Sampai di sini kita bisa lihat bagaimana perjuangannya Ali Syariati ya. Meskipun ia seorang cendekiawan yang barangkali dengan tulisan-tulisannya saja mampu mengubah dunia, akan tetapi Ali Syariati tidak cukup sampai di sana dan melakukan perjuangan langsung bertemu dengan masyarakat. Selain itu, kredit khusus yang layak digarisbawahi di sini ialah untuk ayahnya, Muhammad Taqi Syariati. Berkat ayahnya yang mempunyai banyak buku, dalam hemat saya, itu membuat Ali Syariati terstimulus untuk kemudian menjadi seorang yang gemar membaca. Dari gemar membaca itu, akhirnya pikirannya lebih terbuka. Dari pikirannya yang lebih terbuka, sehingga ia mampu menyerap banyak informasi dan juga ilmu. Barangkali hal inilah yang tidak mustahil untuk juga kita lakukan, yaitu dengan mendekatkan bahan bacaan kepada orang yang kita sayangi, yang kita pedulikan. Dan barangkali hal tersebut mampu membuat seseorang di lingkungan kita itu menjadi berpikiran yang lebih terbuka seperti Ali Syariati. Dan khusus pada konteks video ini ya, dan yang tidak kalah penting, jika kita melakukan hal-hal yang mulia seperti mendekatkan bahan bacaan kepada orang yang kita sayangi, yang kita pedulikan, barangkali kita mampu mengeluarkan Indonesia dari kungkungan rendahnya minat baca kita. Sekian. Terima kasih Ali Syariati, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.